pagi Bapak Ibu, salam jumpa kembali di dalam kebersamaan kita saat teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi. Dan karena itu sebagaimana biasa saya mengajak saudara, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk memuji membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami kembali datang kepadamu, kami bersyukur atas segala kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup ini. Dan karena itu Tuhan, pada hari ini, pagi ini, kami bukan hanya mau menikmati kebaikan-Mu atas waktu dan kesempatan hari yang baru ini, tapi kami ingin memuji membesarkan Engkau juga dalam ibadah saat teduh pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, agar firman ini senantiasa menguatkan kami untuk mengangkat segala aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari surat Ibrani pasal 2 pada ayat yang ke-5 hingga 18. Bunyinya demikian. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau menindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ia belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang bagaimana baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus samakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup ini, bahkan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, dari perikop ini kita diarahkan oleh satu tema, merendah untuk sebuah tujuan. Merendah untuk sebuah tujuan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya pernah membaca sebuah kalimat yang sangat menarik. Bunyinya begini, mana yang saudara pilih? Lebih penting menjadi orang baik atau lebih baik menjadi orang penting? Saya ulangi ya,
Kalimat itu berbunyi, lebih penting menjadi orang baik atau lebih baik menjadi orang penting. Kalimat ini saudara-saudara rada-rada sederhana, tapi sebenarnya maknanya tinggi sekali, dalam sekali. Saya mau katakan bahwa kalimat itu sebenarnya ingin mengupas atau mengejar sesuatu di dalam diri seorang manusia untuk menemukan apa makna atau arti hidupnya sebenarnya di dalam hidup ini. Kenapa ungkapan itu menarik saudara-saudara? Karena memang ungkapan itu sebenarnya mau mengatakan tentang siapa kita. Sebagai manusia kita itu membutuhkan sesuatu yang boleh mengangkat harkat kita. Dan itu tidak salah saudara-saudara. Tetapi apakah harkat itu menjadi sesuatu yang penting sekali di dalam hidup saudara dan saya, sekalipun saudara dan saya kehilangan makna arti hidup sebagai orang beriman? Tentu Tuhan tidak melarang saudara dan saya memiliki segala-galanya. Tuhan tidak melarang saudara mempunyai banyak hal. Dan memang dunia ini punya penilaian tidak seperti Tuhan. Sebab dunia ini beranggapan bahwa orang yang terhormat dan terhina itu selalu diukur dan ditentukan oleh status sosialnya atau juga status ekonominya. Orang-orang kaya, berkuasa, cenderung itu ditinggikan dan dihormati. Sebaliknya, orang-orang yang miskin itu cenderung direndahkan. Tentu saudara-saudara, ada banyak faktor yang membuat orang itu menjadi dihormati dan juga direndahkan. Katakanlah, mungkin karena dia kaya, dia ditinggikan. Atau mungkin karena dia miskin, maka direndahkan. Tapi apakah kedua hal itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh harus menjadikan kita ini kehilangan sebuah arti hidup sebagai orang beriman? Bacaan kita ini mengungkapkan tentang sesuatu yang dilakukan oleh Yesus yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang saya katakan tadi. Orang-orang dunia punya pandangan. Siapa yang tidak tahu Yesus keberadaannya? Yesus itu Tuhan dan anak Allah yang bukan berasal dari dunia ini, tetapi diutus ke dalam dunia ini untuk memberikan sebuah apa yang dinamakan penebusan, untuk memberikan sebuah hal yang lebih bernilai bagi manusia. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua diingatkan oleh Tuhan bahwa ada hal yang menarik dalam pembacaan kita ini. Dikatakan bahwa ada saatnya Yesus direndahkan lebih rendah dari malaikat-malaikat. Tetapi dituliskan juga bahwa pada sisi yang lain dia ditinggikan, dimahkotai oleh karena kemuliaan dan sebuah karya yang terhormat yang ia lakukan di tengah-tengah perjalanan pelayanannya. Tentu saudara-saudara, apa yang mau saya katakan direndahkan itu tentu akan berimbas kepada kita, tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan sebuah penilaian. Tapi itu tidak penting bagi Yesus selama ia tetap mengadakan sebuah aktivitas untuk kemuliaan Bapa itu sendiri. Tugas yang penting yang hendak ia nyatakan kepada kita adalah bagaimana menaklukkan dirinya untuk mendatangkan kemuliaan bagi banyak orang. Bagaimana ia menjadikan dirinya itu sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan pengaruh yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan semata-mata dengan sebuah kemuliaan, dengan sebuah harkat yang diberikan oleh Allah, yang ia punyai oleh karena ia adalah anak Allah sendiri, berasal dari sorga itu sendiri. Bukan berarti ia tidak lagi menghargai seluruh keberadaan umat itu sendiri. Tapi justru Yesus mengatakan kepada kita, penulis Ibrani ini mau menyatakan bahwa Yesus yang anak Allah itu telah dibuat sangat rendah sebagai anak manusia, lebih rendah dari malaikat-malaikat yang notabene adalah makhluk-makhluk surgawi itu. Akan tetapi dalam status yang hina ini dan rendah ini, melalui penderitaan
dia memikul beban maut itu sendiri. Semuanya ini dilakukan demi manusia. Supaya apa? Supaya justru dengan penaklukan dirinya ini, segala kuasa di dunia dahulu, sekarang dan akan datang itu berada dalam genggamannya. Ia tahu, ia sadar segala sesuatu itu tanpa kecuali itu telah ditaklukkannya. Oleh karena ia mau mempercayakan hidupnya kepada Allah, sekalipun ia direndahkan dalam rangka untuk mewujudkan sebuah niat dan maksud Allah untuk dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat firman Tuhan ini, selayaknya lah kita sungguh mengerti betapa pengorbanan Yesus itu luar biasa bagi kita. Dan itu sebabnya kita diajak oleh Tuhan hidup seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan mengedepankan kepentingan kita, tapi memprioritaskan kehendak Allah di dalam hidup kita untuk diberlakukan, supaya segala perkara yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu dikerjakan dengan baik demi menghasilkan sebuah karya yang agung dan mulia. Pernahkah saudara bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita buat untuk Tuhan di dalam segala kebaikannya? Kadangkala kita bukan mencoba untuk sama seperti Yesus merendahkan diri, tetapi justru terkadang kita memberontak, mencoba meminta, mencoba untuk menyatakan kepada Allah, kenapa seperti ini kondisi kita. Padahal kondisi yang sebenarnya yang mau dikatakan kepada kita, saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus. Artinya karena penebusan ini, maka Tuhan Yesus mau mencoba untuk mengajak saudara dan saya, taklukkanlah diri kita, taklukkanlah kepentingan kita di atas kepentingan Tuhan itu sendiri. Sebab apa? Dengan penaklukan diri kita di atas kepentingan Tuhan, maka saya dan ibu bapa semua akan menjadi berarti di dalam hidupmu. Bukan saja bagi Tuhan, tapi bagi orang lain. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari saya mengajak kita mengangkat pujian dari nyanyian NKB 184 ayat yang pertama. Engkau milikku abadi, engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua karya yang Tuhan telah nyatakan kepada kami semua. Hari ini kami belajar lagi sebagaimana yang telah dinyatakan oleh firman-Mu, betapa pentingnya kami mengedepankan semua kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami bagaimana Ia telah merendahkan dirinya untuk sebuah tujuan yang tidak lain adalah misi Allah yang menjangkau setiap orang untuk penyelamatan bagi dunia ini. Dan ajarlah kami supaya kami juga bersikap seperti Yesus, mengedepankan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berarti, bermakna, bukan hanya bagi Tuhan tetapi juga bagi sesama kami. Berkatilah kami semua Tuhan dalam seluruh keberadaan kami, aktivitas kami, keluarga kami, persekutuan kami. Dan Tuhanlah yang selalu menolong kami agar dalam seluruh aktivitas itu nama-Mu yang senantiasa kami muliakan. Berkati rumah tangga kami semua, jauhkan dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, khususnya dalam ketakutan menghadapi segala apa yang dinamakan wabah corona ini.
Tak henti-hentinya kami berdoa terus Tuhan, bantu bangsa dan negara kami dunia ini untuk keluar dari permasalahan COVID ini. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa tetap menjadi penyempurna dalam seluruh harapan-harapan dunia, bahkan kami semua yang sakit, yang berduka oleh karena suasana-suasana ini. Tuhan tetap campur tangan dalam menolong mereka semua. Dan bagi semua jemaat-Mu yang sungguh berharap kepada-Mu Tuhan, hadirlah Engkau untuk menolong mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami, seluruh aktivitas kami hari ini, dan perjalanan bangsa kami juga pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.